ternyata sangat dominan Ganjar Pranowo. Setidaknya ini hasil survei sementara hingga 20 Oktober, 16 sampai 20 Oktober. Bahkan mencapai angka 64,2% suara yang didapatkan oleh Ganjar Pranowo. Prabowo Subianto 23,4%, sementara hanya single digit 6% didapatkan oleh Anies Baswedan. Telat, sejumlah lembaga rilis survei capres terbaru. Elektabilitas Ganjar Mahfud, Rajai Jatim dan Jateng, daerah kuncian sudah dipegang. Auto menang satu putaran. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Cukup dominan di Jawa Timur, mengingat Jawa Timur ini kan juga merupakan basis utama PDI Perjuangan di Pulau Jawa. Gitu. Nah, yang menjadi catatan juga di Jawa Timur adalah kalau melihat data survei kami di bulan Oktober, belum ada pengaruh yang cukup signifikan dari kehadiran Muhaimin Iskandar sebagai pendamping Pak Anies Baswedan, gitu ya. Jadi data survei kami di bulan Oktober memang Pak Ganjar Pranowo masih sangat dominan di Jawa Tengah ya. Elektabilitas beliau di sana mencapai angka 63%. Kemudian di posisi kedua itu di Jawa Tengah ada Pak Prabowo Subianto, tapi jaraknya jauh sekali, jaraknya sekitar 27%. Jateng sampai hari ini tetap banteng. Bantengnya makin solid, makin kuat. Karena banteng kita pada cengeng. Dalam banteng itu kalau kita tolong bukan nangis, ya kena. Jadi kita minta tolong. Arahnya jangan bangun. Kita akan hati, kita akan akal sehat, karena kita waras bisa kami semuanya. Ya. Sejumlah lembaga survei independen telah merilis hasil jejak pendapat terbaru yang telah mereka lakukan. Hasilnya, elektabilitas Ganjar ternyata terus merajai di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Lembaga Survei Indonesia, LSI, menggambarkan bahwa Jatim masih didominasi oleh Ganjar dengan besaran angka elektoral hingga 50,2%. Sama halnya dengan Jateng hingga DIY, yang mana dominasi dari capres yang diusung oleh koalisi PDIP mencapai angka hingga 50,8%. Gila. Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan mengatakan bahwa memang pasangan Ganjar Mahfud memiliki suara paling banyak jika dibandingkan dengan kandidat lainnya. Selain itu, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia, bahwa angka elektoral dari Ganjar di Jawa Timur merajai dengan 44,5%, serta Jateng dan DIY dengan 64% suara. Hal tersebut menunjukkan bagaimana dukungan yang sangat besar terus mengalir dari masyarakat di Jatim dan Jateng kepada sosok mantan Gubernur Jateng selama 2 periode itu. Direktur Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa memang Ganjar Mahfud masih belum terkalahkan di Jatim dan Jateng. Sementara Anies hanya unggul di DKI Jakarta, sedangkan Ganjar unggul di 3 provinsi, DIY, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Ganjar, Sandiaga Uno, kemudian mengungkapkan bahwa pihaknya memang memiliki beberapa strategi untuk terus mendongkrak suara pasangan capres-cawapres tersebut. Salah satu langkah untuk bisa terus mendongkrak suara di Jatim dan Jateng dengan melakukan ekonomi kreatif. Karena dengan cara ini, masyarakat akan mampu berpikir positif. Baginya, menggunakan ekonomi kreatif memang merupakan sebuah langkah yang sangat tepat karena masyarakat sendiri juga sangat menginginkan untuk bisa memajukan sektor ekraf di tanah air. Hal serupa juga akan dilakukan Sandi di wilayah Jabar dan Sumatera Barat untuk mendongkrak suara kemenangan Ganjar Mahfud. Ia akan bekerja keras untuk menggait suara di 2 provinsi besar di tanah air itu. Memang sudah terbukti jika Jateng dan Jatim adalah kunci. Jika dari 2 provinsi itu sudah dikuasai, maka kemenangan akan menyertai. Ganjar Mahfud menjadi kunci di 2 kemenangan tersebut. Apalagi Ganjar dipasangkan dengan Profesor Mahfud yang ahlinya hukum, sekaligus tokoh besar dari Jawa Timur. Klop benar, Mahfud juga dielulukan oleh rakyat. Kejujuran beliau dan kesederhanaannya bukanlah pencitraan. Logika hukum dan bernegaranya sangat piawai, sehingga sangat bagus untuk memimpin rakyat Indonesia bersama dengan Ganjar Pranowo. Semoga kedepannya negeri ini benar-benar maju pesat. Percepatan pembangunan fisik dan kualitas manusianya pun terus meningkat, sehingga tidak mudah dikibuli dengan segala macam akrobat manuver politik. Rakyat harus bergerak bersama-sama meskipun Ganjar Mahfud tidak punya pasukan khusus atau alat negara. Ganjar Mahfud hanya rakyat pasukannya, dan kekuatan rakyat jangan disepelekan. Karena tidak ada kekuasaan manusia yang abadi, meskipun orang itu pernah mendapatkan simpatik dari rakyat. Siapa yang melawan hukum alam, maka akan tergerus sendiri. Adanya pergantian presiden dalam sebuah negara
adalah petunjuk jika presiden itu pelayan rakyat, bukan jabatan keluarga atau seperti kerajaan, sehingga jabatan itu bukan bersifat abadi. Yang abadi adalah kepentingan rakyat, yaitu keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Itulah yang saat ini dibawa oleh Ganjar Mahfud. Maka dari itu wajar jika di Jateng dan Jateng, pasangan Ganjar Mahfud meraih suara yang penuh. Jadi, bagaimana menurut Anda? Sangat sulit untuk menerangkan keunggulan Gibran jika dibandingkan dengan Erick Thohir. Saya nggak akan sanggup membuatkan suatu narasi yang mencerminkan keunggulan Gibran timbang seorang Erick Thohir, karena nggak akan masuk akal. Geger, pasca di prank Prabowo dan Gibran, Erick Thohir temui Sandiaga Uno, gas merapat ke kubu Ganjar Mahfud nih, mantap menang. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Mas Gibran harus bisa membuktikan diri dulu. Tunggu Bapak tidak menjabat. Apakah masih semoncer sekarang? Bukankah Pak Prabowo ngajak Mas Gibran karena putra presiden? Bukan karena kepala daerah yang prestasinya moncer? Apa ya mungkin diajak bertarung di Pilpres seandainya Mas Gibran dari kalangan orang biasa? Mas Gibran itu baru loh jadi wali kota. Kita melihat keberhasilan Mas Wali, soalnya di blow up gede-gedean sama media. Ini semua bukan berarti merendahkan atau tidak percaya dengan jenengan. Hanya butuh waktu agar stigma politik dinasti itu tidak terbukti. Ya, kami kan bergerak cepat. Meskipun keputusan baru diambil pada hari Selasa dan sehari sebelumnya pada hari Senin, tetapi kami langsung bergerak cepat karena semuanya sudah dipersiapkan dengan matang, termasuk nanti untuk pengambilan nomor urut, kemudian ada kampanye damai, kami sudah persiapkan sejak awal. Mas, soal TPN kabarnya Pak Sandiaga Uno setelah tidak jadi cawapres Mas Ganjar masuk Dewan Pakar TPN, Mas, benar kata P3 seperti itu, Mas? Ya, betul sekali, karena Pak Sandiaga Uno memiliki kompetensi yang sangat lengkap. Beliau juga bergerak cepat, jadi cocok dengan karakternya Pak Ganjar. Kami memerlukan kepemimpinan dari Dewan Pakar, bukan pada aspek intelektual leadership-nya, tetapi juga kemampuan untuk menjabarkan secara teknokratik. Sehingga setelah berkoordinasi dengan Ketua Umum P3 Bapak Mardiono, berkoordinasi dengan Pak Arsyad Rashid, maka Pak Sandiaga Uno akan memimpin Dewan Pakar. Seperti dilansir dari laman detik.com, Menteri BUMN Erick Thohir bertemu dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Pertemuan ini berlangsung di tengah hiruk-pikuk saat Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mendaftarkan diri ke KPU sebagai Baca Pres dan Bacawa Pres di Pilpres 2024. Pertemuan itu diunggah dalam Instagram pribadi Erick Thohir. Keduanya melakukan pertemuan di Kementerian BUMN. Ada banyak hal yang dibahas dalam pertemuan keduanya. Tulis Erick dalam salah satu unggahannya Rabu 25 Oktober, kangen juga diskusi untuk kemajuan bangsa sama Mas Sandi @Sandiaga Uno. Nah, dua-duanya disebut-sebut sebagai kandidat kuat calon wakil presiden, bukan tanpa alasan, karena keduanya mempunyai elektabilitas yang cukup tinggi di berbagai survei Capres-Cawapres nasional. Namun sayang, keduanya mempunyai nasib hampir sama, yaitu sama-sama di prank. Tapi masih mending nasib Sandiaga ya, karena kini yang bersangkutan secara resmi diumumkan sebagai Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024. Kepastian itu disampaikan Ketua TPN Arsyad Rashid usai rapat lebih dari 3 jam bersama dengan para ketum partai pengusung di kantor TPN, Gedung High End Kebon Siri, Jakarta Pusat, Rabu 25 Oktober. Meski menjabat sebagai Dewan Pakar, Arsyad mengungkapkan Sandiaga akan tetap turun ke lapangan menggalang dukungan. Bahkan menurut dia, relawannya akan ikut melebur bersama para relawan lain di bawah TPN. Pada kesempatan itu, Ganjar selaku Capres turut mengumumkan beberapa nama lain di jajaran Wakil Ketua dan Deputi TPN. Nah, meski gagal jadi cawapres Ganjar, tapi Sandiaga Uno masih mendapatkan posisi penting di jajaran tim pemenangan Ganjar Mahfud. Sandiaga juga pastinya legowo dan menerima pilihan partai koalisi ini. Wah, yang paling nyesek tentu saja Erick Thohir. Ketika masuk dalam daftar singkat calon kuat, artinya Erick Thohir memang dinilai mampu jika memang akan diberikan mandat sebagai cawapres. Tidak hanya di kubu Ganjar, tapi di kubu Prabowo pun waktu itu nama Erick merupakan salah satu calon yang kuat.
Dari Partai Koalisi Pendukung Prabowo, PAN merupakan partai yang mengusung Erick sebagai kandidat Cawapres Prabowo. Bahkan ketika KPU sudah memulai jadwal pendaftaran Capres-Cawapres, PAN masih sangat bersemangat mendukung Erick Thohir untuk jadi Cawapres Prabowo. Bahkan, Erick Thohir sudah bikin SKCK, sudah siap-siap, walaupun kemudian disebut sebagai cadangan saja. Kasihan juga ya, selevel sekaliber Erick Thohir hanya menjadi cadangan dibandingkan dengan sosok lain yang masih muda. Baru saja 2-3 tahun jadi pejabat publik di sebuah wilayah yang tergolong kecil pula.